Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Quinsela, NIM 1805511 dari Administrasi Pendidikan kelas 5B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas kehidupan kerja dalam organisasi atau quality of work life dalam mata pelajaran perilaku organisasi. Yang pertama, terdapat konsep kualitas kehidupan kerja. Saya mengambil dari Casio pada tahun 2006 menyatakan bahwa terdapat dua cara dalam menjelaskan kualitas kehidupan kerja, yaitu yang pertama, kualitas kerja kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan persepsi karyawan mengenai rasa aman dalam bekerja. Kemudian, kepuasan kerja dan kondisi untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Yang kedua, kualitas kehidupan kerja dipandang sebagai sekumpulan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan organisasi, seperti kondisi kerja yang aman, keterlibatan kerja, kebijakan pengembangan karir, kompensasi yang adil, dan lain-lain. Quality of work life atau QWL mengacu pada keadaan menyenangkan atau tidak menyenangkannya lingkungan pekerjaan bagi seseorang. Tujuan utamanya adalah pengembangan lingkungan kerja yang sangat baik bagi karyawan dan juga bagi produksi ataupun perusahaan ataupun organisasi. Fokus utama dari quality of work life sendiri adalah bahwa lingkungan kerja dan semua pekerjaan di dalamnya harus sesuai dengan orang-orang dan teknologi, menurut Davis dan Nystrom pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 2004, menurut Sumarsono, mendefinisikan quality of work life sebagai salah satu pendekatan sistem manajemen untuk mengkoordinasikan dan menghubungkan potensi SDM dalam organisasi sebagai suatu upaya pimpinan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun organisasi secara simultan dan terus-menerus. Selanjutnya, terdapat pemecahan masalah QWL terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan atau organisasi memperlakukan pekerjanya atau anggotanya. Pada intinya, untuk meningkatkan mutu kehidupan kerja organisasi dan manajemen, harus memposisikan karyawan atau anggota organisasi sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh organisasi atau manajemen. Dalam peningkatan kualitas kehidupan kerja terdapat dua bagian, yaitu job enrichment dan job enlargement. Yang pertama, job enrichment atau pengayaan kerja merupakan pendesain ulang pekerjaan, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan quality of work life. Penekanannya yaitu pada pemerkayaan pekerjaan. Istilah ini berdasarkan pada teori dua faktor Herzberg, yaitu faktor motivator dan pemeliharaan. Secara sederhana, pemerkayaan pekerjaan adalah motivator tambahan yang dicakupkan dalam pekerjaan untuk membuatnya lebih berarti, meskipun istilah ini berlaku bagi hampir seluruh upaya untuk memanusiakan pekerjaan. Job enrichment sendiri memberikan kepercayaan untuk bertanggung jawab lebih agar dapat meningkatkan kualitas diri para pekerjanya itu sendiri. Selanjutnya, job enlargement atau perluasan pekerjaan. Seperti tadi, job enrichment untuk memberikan kepercayaan bertanggung jawab lebih agar dapat meningkatkan kualitas diri. Sama halnya dengan job enrichment, job enlargement sendiri memotivasi karyawan untuk lebih bersemangat dengan diberikannya keluasan kerja atau penambahan beban kerja. Peluasan pekerjaan ini juga didasarkan pada pemotivasian karyawan supaya terstimulasi untuk bekerja lebih produktif. Perluasan pekerjaan juga disebut sebagai perluasan pekerjaan secara horizontal, yaitu peningkatan kuantitas atau jumlah tugas yang harus ditanggung pekerja. Hal ini didasari karena adanya kepercayaan manajemen terhadap individu atau pegawai untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Di sini saya akan memberikan contoh kegiatan dari job enrichment dan job enlargement. Di sini karena job enrichment ini untuk memberikan kepercayaan agar pegawai dapat bertanggung jawab lebih untuk meningkatkan kualitas diri pegawai tersebut. Di sini terdapat contoh seorang
sekretaris yang bertanggung jawab membuat surat diberikan kepercayaan untuk mengeluarkan semua surat di bawah kendali sekretaris, baik surat internal maupun eksternal. Hal ini berarti kualitas surat yang harus dikeluarkan harus menjadi tanggung jawab sekretaris sebelum dikeluarkan oleh organisasi. Selanjutnya, untuk contoh kegiatan job enlargement, yaitu untuk memberikan motivasi lebih dengan memberikan keluasan kerja atau penambahan beban kerja. Di sini memberikan tugas tambahan kepada sekretaris untuk menyiapkan bahan rapat atau bahan prestasi pimpinan organisasi. Selanjutnya, terdapat manfaat dari kualitas kehidupan kerja. Di sini saya mengambil menurut Harsono pada tahun 2005, kualitas kehidupan kerja memiliki beberapa manfaat, antara lain adalah meningkatkan moral kerja, mengurangi stres dan turnover. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Yang ketiga untuk meningkatkan kebanggaan kerja, meningkatkan kompetensi, kepuasan, komitmen, dan produktivitas. Karena tadi sudah dibagi dalam pemecahan masalahnya ada job enrichment dan enlargement, yaitu yang sama-sama memberikan motivasi kepada pekerja walaupun berbeda dalam pemberian tugasnya. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Menurut Hanafa et al. Yang dikutip dari Andri Hadi pada tahun 2008. Di sini karena kualitas kehidupan kerja itu mencakup pribadi individual dalam seorang pegawai. Jadi di sini membahas tentang individual dalam pegawai itu sendiri. Yang pertama ada tumbuh dan berkembang atau growth and development. Tumbuh dan berkembang untuk dapat mengembangkan segala keahlian dan performanya dalam tantangan menjalankan mutu pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua, partisipasi atau participation, kesempatan pegawai yang diberikan perusahaan dalam mengambil suatu keputusan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, terdapat pengaruh lingkungan atau physical environment. Pegawai merasa nyaman di lingkungan tempat kerja yang dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, supervisi atau supervision, yang merupakan hubungan yang baik antara pimpinan dan bawahannya dan dapat bekerja dalam tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Selain itu, pimpinan dapat memberikan pengarahan dengan jelas akan tugas yang diberikan kepada bawahan agar dapat terselesaikan dengan baik. Jadi di supervisi dalam perusahaan ini adanya hubungan kerjasama antara atasan dan bawahannya. Yang kelima, terdapat upah dan kesejahteraan atau pay and benefit, kesempatan pegawai untuk memperoleh upah dan tunjangan di dalam suatu perusahaan sesuai dengan pekerjaan yang dijalani. Jadi dengan adanya upah dan kesejahteraan ini dapat memunculkan motivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Yang keenam, ada faktor sosial atau social relevance, hubungan baik dengan rekan kerja untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dan aspek lain di dalam kehidupan lingkungan kerja. Yang ketujuh, penyelarasan fungsi di tempat kerja atau workplace integration, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan mampu membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan kerjasama. Selanjutnya, terdapat usaha meningkatkan kualitas kehidupan kerja menurut Casio pada 1998. Yang pertama, manajer harus menjadi pemimpin dan pelatih, bukan sebagai bos atau diktator. Seperti tadi, terdapat di faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa pemimpin juga melakukan supervisi dan melakukan kerjasama antar pegawai tersebut. Yang kedua, keterbukaan dan kepercayaan adalah penting. Kualitas kehidupan kerja dapat digunakan sebagai alat untuk meretakkan serikat buruh dan menjauhkan mereka. Mereka harus tetap terpisah dari kontrak penawaran kolektif dan tidak dapat digunakan oleh serikat buruh alat untuk melawan manajemen. Sehingga adanya kepercayaan antar pemimpin dan pegawai
dan tidak adanya seperti contoh demo-demo antar buruh pegawai tersebut kepada pemimpin, karena adanya keterbukaan dan kepercayaan antar satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga, secara tipikal informasi yang dipegang oleh manajemen harus dibagi dan saran yang dibuat oleh non-manajemen harus diambil. Jadi seperti tadi di dalam supervisi juga, dan terdapat keterbukaan, terdapat kepercayaan, juga kerjasama, sehingga pemimpin harus menerima pendapat dari pegawainya dan pegawai juga harus mengikuti saran yang telah diambil oleh pemimpin tersebut. Yang selanjutnya yang keempat, kualitas kehidupan kerja harus berubah secara terus-menerus dan menjadi ke depan dari pemecahan awal sampai pada tingkat partnership aktual. Selanjutnya, terdapat aktivitas kualitas kehidupan kerja menurut Lina Anatan dan Lina Elitan pada tahun 2007, bahwa seperti contoh kualitas aktivitas kualitas kehidupan kerja. Yang pertama adalah memberikan ide-ide pemecahan masalah secara partisipatif yang melibatkan anggota organisasi pada berbagai jenjang, menciptakan kerja sama manajemen tenaga kerja dan manajemen partisipatif dalam usaha mengidentifikasi masalah dan peluang dalam lingkungan kerja organisasi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan. Selanjutnya yang kedua, merestrukturisasi sifat dasar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dan sistem-sistem kerja yang melingkupinya, sehingga pengaturan kerja dan rangkaian kerja lebih konsisten dengan kebutuhan individual dan struktur sosial di tempat kerja. Yang ketiga, menciptakan sistem reward inovatif yang akan memberikan iklim yang berbeda dalam organisasi. Jadi di sini seperti dengan adanya reward ini untuk membangkitkan motivasi para pegawai. Hal ini karena sistem imbalan adalah faktor utama untuk memotivasi kerja dan usaha karyawan yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yang keempat, memperbaiki lingkungan kerja yang ditekankan pada kondisi nyata yang melingkupi pekerja, termasuk lingkungan fisik, jam kerja, dan aturan-aturan yang berlaku. Sekiranya sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.